Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malamnya, itu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini diketahui bahwasanya waktu sepertiga malam begitu mulia dan istimewa. Siapa saja orang yang berdoa pada waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah akan mengabulkan. Siapa saja orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun akan memberikan maaf dan mengampuninya. Maka beruntunglah orang yang menghidupkan waktu sepertiga malamnya dengan berzikir, berdoa, beristighfar dan salat tahajud, sebab akan mendapat kemuliaan yang sangat besar. Di antaranya yang pertama adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan malam hari menjadi mulia sebab waktu tengah malam jadi salah satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah. Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan akan hal ini, di mana setiap orang yang meminta akan dikabulkan, baik permintaannya tentang dunia dan akhiratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Jabir ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu yang tidak didapati oleh seorang muslim, di mana jika ia meminta sesuatu kebaikan kepada Allah, baik urusan dunia maupun akhiratnya, melainkan Allah akan mengabulkannya. Waktu tersebut ada di setiap malam. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, derajatnya diangkat oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan salat tahajud ke tempat yang mulia. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Diterangkan bahwa di antara tujuan salat tahajud adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menempatkan kita pada maqam mahmudan, di tempat yang terpuji. Yang dimaksud dengan maqam mahmudah ialah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Pada hari itu manusia mengalami keadaan yang sangat susah yang tiada taranya. Yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan yang sangat susah itu hanyalah permohonan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, agar orang itu dilapangkan
dan diringankan dari penderitaan-penderitaannya saat di hari kiamat kelak. Yang ketiga, orang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat yang berbeda dari orang yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Melaksanakan qiyamul lail merupakan salah satu wasilah kedekatan terhadap Tuhan dan sebagai penghapus terhadap setiap kesalahan yang dilakukan. Sebagaimana hadis dari Abi Umamah, Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena hal itu merupakan kebiasaan para orang soleh sebelum kalian." Qiyamul lail dijadikan sebagai bentuk pendekatan hamba kepada Tuhannya dan sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Namun perlu kiranya untuk diperhatikan bahwa setiap kesalahan yang diperbuat tidak serta-merta bisa terhapus jika melaksanakan qiyamul lail. Kesalahan di sini bisa dibilang terhapus ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak dengan sesama manusia. Artinya adalah kesalahan yang diperbuat saat pada kaitannya dengan hak seseorang, maka bisa terhapus ketika sudah meminta maaf kepada orang yang dibuat salah. Yang keempat, diberikan jaminan masuk surga. Orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka akan dapat jaminan surga. Orang yang istiqomah melaksanakan qiyamul lail, maka akan masuk surga dengan tenang dan damai. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang ramai mengerumuni beliau. Aku pun datang kepada beliau. Aku merenungkan wajah Rasulullah. Tampak jelas bagiku bahawa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Dan hal pertama yang aku dengar dari ucapannya, "Wahai manusia, tebarkanlah salam. Berikanlah makanan dan solatlah ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Yang kelima, mendapat kehormatan di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang menemui baginda Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sungguh engkau pasti mati. Berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mendapat balasan dari apa yang kamu perbuat. Dan cintailah sesukamu karena pasti engkau akan berpisah. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin adalah mereka yang melakukan qiyamul lail dan tidak tergantung hanya kepada orang lain." Yang keenam, dijauhkan dari laknat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada orang sholat tahajud di sepertiga malam, sebab orang tersebut dengan sabar menjalani waktu untuk berbanyak ibadah dikala orang yang lain tidur. Siapa yang mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya juga akan dipentingkan oleh Allah, sehingga orang tersebut jauh dari segala keburukan dan jauh dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Yang ketujuh, mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-Nya yang senantiasa beribadah di sepertiga malam terakhir, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai amalan tersebut, sehingga orang tersebut selalu berada dalam petunjuk dan mendapat jalan untuk terus berbuat kebaikan,
serta jauh dari segala keburukan, baik itu keburukan di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Yang kedelapan adalah dijauhkan dari penyakit hati. Banyak orang yang memiliki penyakit hati dan merasa tidak puas terhadap apa yang didapatkan di dunia. Selalu merasa kurang dan menuruti hawa nafsunya. Hal itu terjadi karena orang tersebut kurang bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali mendekat kepada Allah, sehingga hatinya mudah terbolak-balik oleh hawa nafsunya sendiri dan mudah diganggu oleh syaitan. Dalam sebuah hadis diterangkan, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Lalu mereka bangkit, sedang jumlah mereka sedikit. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara keutamaan serta keistimewaan yang Allah siapkan bagi hambanya yang menghidupkan waktu sepertiga malamnya dan berzikir, berdoa, salat tahajud dan ibadah lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malamnya, itu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini diketahui bahwasanya waktu sepertiga malam begitu mulia dan istimewa. Siapa saja orang yang berdoa pada waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah akan mengabulkan. Siapa saja orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun akan memberikan maaf dan mengampuninya. Maka beruntunglah orang yang menghidupkan waktu sepertiga malamnya dengan berzikir, berdoa, beristighfar dan salat tahajud, sebab akan mendapat kemuliaan yang sangat besar. Di antaranya yang pertama adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan malam hari menjadi mulia sebab waktu tengah malam jadi salah satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah. Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan akan hal ini, di mana setiap orang yang meminta akan dikabulkan, baik permintaannya tentang dunia dan akhiratnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu yang tidak didapati oleh seorang Muslim, di mana jika ia meminta sesuatu kebaikan kepada Allah, baik urusan dunia maupun akhiratnya, melainkan Allah akan mengabulkannya. Waktu tersebut ada di setiap malam. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, derajatnya diangkat oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang melaksanakan salat tahajud ke tempat yang mulia. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Diterangkan bahwa di antara tujuan surat tahajud adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
dapat menempatkan kita pada maqam mahmudah, di tempat yang terpuji. Yang dimaksud dengan maqam mahmudah ialah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Pada hari itu manusia mengalami keadaan yang sangat susah yang tiada taranya. Yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan yang sangat susah itu hanyalah permohonan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar orang itu dilapangkan dan diringankan dari penderitaan-penderitaannya saat di hari kiamat kelak. Yang ketiga, orang melaksanakan sholat tahajud akan diberikan tempat yang berbeda dari orang tidak melaksanakan sholat tahajud. Melaksanakan qiyamul lail merupakan salah satu wasilah kedekatan terhadap Tuhan dan sebagai penghapus terhadap setiap kesalahan yang dilakukan. Sebagaimana hadis dari Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, karena hal itu merupakan kebiasaan para orang soleh sebelum kalian." Qiyamul lail dijadikan sebagai bentuk pendekatan hamba kepada Tuhannya dan sebagai pencegah dari perbuatan dosa. Namun perlu kiranya untuk diperhatikan bahwa setiap kesalahan yang diperbuat tidak serta-merta bisa terhapus jika melaksanakan qiyamul lail. Kesalahan di sini bisa dibilang terhapus ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dengan sesama manusia. Artinya adalah kesalahan yang diperbuat saat pada kaitannya dengan hak seseorang, maka bisa terhapus ketika sudah meminta maaf kepada orang yang dibuat salah. Yang keempat, diberikan jaminan masuk surga. Orang yang melaksanakan sholat tahajud dengan penuh keikhlasan, maka akan dapat jaminan surga. Orang yang istiqamah melaksanakan qiyamul lail, maka akan masuk surga dengan tenang dan damai. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang ramai mengerumuni beliau. Aku pun datang kepada beliau. Aku merenungkan wajah Rasulullah. Tampak jelas bagiku bahawa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Dan hal pertama yang aku dengar dari ucapannya, "Wahai manusia, tebarkanlah salam. Berikanlah makanan dan solatlah ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Yang kelima, mendapat kehormatan di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril datang menemui baginda Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sungguh engkau pasti mati. Berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mendapat balasan dari apa yang kamu perbuat. Dan cintailah sesukamu karena pasti engkau akan berpisah. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin adalah mereka yang melakukan qiyamul lail dan tidak tergantung hanya kepada orang lain." Yang keenam, dijauhkan dari laknat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada orang solat tahajud di sepertiga malam, sebab orang tersebut dengan sabar menjalani waktu untuk berbanyak ibadah dikala orang yang lain tidur. Siapa yang mementingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya juga akan dipentingkan oleh Allah, sehingga orang tersebut jauh dari segala keburukan dan jauh dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16-17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-Nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketujuh, mendapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-Nya yang senantiasa beribadah di sepertiga malam terakhir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyukai amalan tersebut, sehingga orang tersebut selalu berada dalam petunjuk dan mendapat jalan untuk terus berbuat kebaikan, serta jauh dari segala keburukan, baik itu keburukan di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas salat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan salat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Yang kedelapan adalah dijauhkan dari penyakit hati. Banyak orang yang memiliki penyakit hati dan merasa tidak puas terhadap apa yang didapatkan di dunia. Selalu merasa kurang dan menuruti hawa nafsunya. Hal itu terjadi karena orang tersebut kurang bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali mendekat kepada Allah, sehingga hatinya mudah terbolak-balik oleh hawa nafsunya sendiri dan mudah diganggu oleh syaitan. Dalam sebuah hadis diterangkan, bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Lalu mereka bangkit, sedang jumlah mereka sedikit. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara keutamaan serta keistimewaan yang Allah siapkan bagi hamba-Nya yang menghidupkan waktu sepertiga malamnya dan berzikir, berdoa, solat tahajud dan ibadah lainnya. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.